kalian, nama saya Makfiranda Tarina, saya berasal dari kelas 10 IPA 4. Jadi saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Negosiasi adalah proses yang ditimbulkan akibat adanya unsur dua pihak, perbedaan dan juga adanya keinginan untuk berunding. Berdasarkan situasinya, negosiasi dibedakan menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan juga negosiasi informal. Negosiasi formal itu adalah negosiasi yang dapat dilakukan dengan suatu perjanjian khusus dan dapat melibatkan hukum. Sedangkan situasi informal bisa terjadi di mana saja. Negosiasi informal lebih santai daripada negosiasi formal. Ciri-ciri negosiasi informal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Dilihat dari situasinya, negosiasi juga dapat dilihat berdasarkan untung ruginya. Negosiasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan juga menghindari konflik. Ciri negosiasi ada 4. Yang pertama, adanya pengajuan dan penawaran. Yang kedua, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Yang ketiga, adanya kepentingan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik. Faktor internal adalah modal dasar dalam berbicara. Faktor eksternal dapat berupa pendidikan dan lingkungan pergaulan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam negosiasi ada 5, yaitu penampilan, sikap, bicara, wawasan, dan bahasa. Negosiasi ada 4. Yang pertama, tidak ada pihak yang dirugikan. 2. Kesediaan berkompromi dengan pihak lain. 3. Kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak yang lain. Dan yang terakhir, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak yang lain. Sikap santun dalam bernegosiasi itu meliputi 7. Yang pertama itu fokus terhadap topik penting. Yang kedua, tidak merasa diri paling benar. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi. Yang kelima, sabar. Yang keenam itu memberikan kesempatan lawan negosiasi untuk berbicara. Dan yang terakhir itu tidak berbicara terus-menerus. Dalam bernegosiasi, negosiator harus memperhatikan bagian-bagian tuturnya, yakni pembuka dan penutup. Pembuka, bagian ini merupakan pengantar sebelum memasuki isi. Negosiator harus melakukan pembukaan agar tidak terkesan tergesa-gesa saat bernegosiasi. Isi, negosiator dapat langsung ke inti pembicaraan setelah melakukan pembukaan. Dan yang terakhir, penutup. Bagian ini merupakan tanda bahwa negosiator harus memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan saya tentang materi teks negosiasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Tetap stay at home. Mari bersama cegah COVID-19.